Ustaz, apakah benar orang-orang soleh punya khadim dari bangsa jin? Apakah dibolehkan? Tidak boleh. Yang menguasai jin hanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Dalam satu hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka ada jin ifrit datang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengganggu Nabi sedang salat. Kata Nabi, fa'amkanani Allahu minhu. Maka Allah pun membuat aku bisa menangkap jin tersebut. Maka Nabi mencekik lehernya hatta ash'ur bi burdi lisani atau kama qala, sampai aku merasakan dinginnya lidahnya jin tersebut. Nabi cekik jin tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, aku ingin ikat jin ini di tiang Masjid Nabawi agar bisa dilihat oleh anak-anak besok. Tetapi aku ingat doa akhi Sulaiman, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti ini. Di antara ciri kerajaan tersebut adalah menguasai para jin. Nabi Sulaiman anak buahnya banyak, ada jin soleh, ada jin setan, semuanya anak buah Nabi Sulaiman. Dan mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman tanpa ada mahar-maharan, tanpa ada sajian-sajian, semuanya mereka takut kepada Nabi Sulaiman. Oleh karenanya waktu Nabi ingin mengikat jin tersebut, Nabi dilarang. Nabi mengatakan tidak boleh. Karena yang berhak menguasai jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Ya, dan kita lihat Nabi SAW tidak pernah berbangga-banggaan dengan pasukan jin. Terjadi banyak peperangan, perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Nabi tidak pernah panggil jin, tolong periksa Abu Jahal lagi ngapain. Tidak pernah. Ya, coba periksa ada apa di sana. Tidak pernah. Nabi tidak pernah manggil jin. Demikian juga waktu kalung istrinya hilang, Nabi juga tidak pernah manggil jin, coba cari kalung istri saya. Ente katanya jin jagoan, coba cari jin, cari kalung istri saya. Enggak juga. Nabi tidak pernah membangga-banggakan punya pasukan jin atau nyuruh-nyuruh jin, punya khodam-khodam jin, tidak pernah. Bahkan Nabi mau tangkap jin saja Nabi tidak jadi, karena itu hanya hak siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karenanya kalau dikatakan ada orang soleh punya khodam jin, ini tidak benar. Tidak benar. Ya. Apakah antum mendengar Imam Syafi'i punya khodam jin, Abu Bakar punya khodam jin, Umar bin Khattab punya khodam jin, Utsman bin Affan punya khodam jin, Ali bin Abi Thalib punya khodam jin. Ya. Kalau kita boleh punya khodam, sudah kita enggak usah punya pembantu ya. Semua kerja, supir juga jin, tukang bengkel jin, banyak khodam jin ya. Enggak ada ini. Biasanya orang punya khodam jin itu pasti melakukan sajen atau ada mahar yang harus dia bayarkan, itu kesyirikan. Apa perbedaan jin dan khodam? Lalu bagaimana hukumnya jika kita memelihara atau mengisi untuk di kehidupan sehari-hari? Sudah, ente jangan macam-macam deh. Khodam. Dulu ada kawan saya, dia cerita, dia tukang pijit. Ditawarin sama kiai, Pak, mau khodam enggak? Khodam buat apa? Buat bantu bapak mijit. Jadi kalau mijit enggak usah gini, cuma jinnya yang setengah mati. Jadi cuma sentuh gini sudah kerasa orang yang dipijit. Kenapa? Dia punya khodam tukang pijit. Ya enggak. Jadi janganlah. Pasti nanti ada aturan mainnya, harus begini, harus begitu, harus kasih sajian, harus permintaan ini, harus di apa dan terjerumus dalam kesyirikan. Bagaimana menasihati orang tua yang sering buat sajian di malam tertentu seperti kopi, bubur merah dan lain-lain? Terkadang bila ana mendapati sajian tersebut, ana langsung buang. Jangan dibuang, dimakan saja, enggak apa-apa. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Selama sajian tersebut bukan madzubiha li ghairillah, ma uhilla li ghairillah bih, selama bukan sembelihan kepada selain Allah, maka itu halal ya. Kawan-kawan cerita, mereka sebagian kawan cerita, kami dulu tinggal di suatu kota yang di situ banyak orang kasih sajen. Ya, kasih sajen, terkadang kasih uang, terkadang kasih buah-buah. Kami tungguin, pokoknya kalau mereka sudah pergi kami ambil. Apakah hukumnya? Hukumnya tidak mengapa. Cuma khawatirnya kalau mereka datang, ternyata sajian kita diterima. Itu yang kita khawatir. Mereka tambah syirik. Padahal jin tomang yang ambil. Tapi hukumnya Syekh bin Baz berfatwa barang sudah dibuang daripada mubadzir kita boleh apa? Ambil. Dia tidak akan ambil lagi barang tersebut. Kalau diambil lagi kualat ya, dia enggak akan ambil lagi. Asalnya boleh. Nah, kalau ada kopi bubur merah ya, kita nasihati sama orang tua kita, ini kopi bubur merah buat siapa gitu loh. Masih banyak orang setengah mati kelaparan kasih makan jin buat apa ya? Enggak boleh. Nasihati ini enggak boleh. Sesajen hukumnya enggak boleh ya. Jangan sekedar dibuang ya, tapi dinasihati.
Dibuang tidak cukup, nasihati orang tua. Dan di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang luar biasa berwalidain adalah mendakwahi orang tua menuju tauhid. Bagaimana cara bersikap kepada orang yang mengaku bisa melihat jin dan meramal? Kalau mengaku bisa melihat jin, mungkin bisa dia lihat. Ya, sebagian orang terkadang diganggu, dimasuki jin sehingga dia juga bisa melihat apa? Jin. Ya. Maksud saya, bisa melihat jin bukanlah suatu yang kelebihan. Ya. Para nabi saja tadi tidak bisa melihat jin. Kadang-kadang Allah kasih lihat, tapi asalnya nabi tidak lihat. Makanya qul uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, nabi tidak lihat. Ternyata kadu alaihi libada. Ternyata jin bertumpuk-tumpuk dengar kajian nabi. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, Allah yang kabarkan, ya. Demikian juga Umar tidak tahu ada jin depan dia, ya. Ya Umar, ma salakta fajjan illa salaka syaitan fajjan ghairu fajjik, ya. Tidak kau lewat suatu jalan kecuali jin akan kabur. Umar tidak tahu kalau jin kabur dari dia. Ya, jadi kalau ada orang bisa lihat jin tidak menunjukkan sesuatu berarti dia soleh. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Bisa melihat jin bukan menunjukkan seorang soleh. Kadang kita khawatir dia mungkin diganggu oleh jin. Ya, mungkin dia punya ilmu-ilmu tertentu sehingga dia bisa melihat apa jin, atau dia diisi ilmu tertentu oleh kakeknya misalnya sebelum meninggal. Ilmunya ditransfer, jinnya ditransfer sehingga dia bisa melihat jin. Jadi kalau orang bisa melihat jin, ya mungkin saja, ya. Kita bilang ya mungkin saja, tapi kasihan ya. Kalau orang bisa lihat jin itu kasihan coba. Di rumah, lagi makan nih ada jin. Sayangku, jin. Repot. Gimana? Mau buang air, jinnya nongkrong di atas gini. Itu gimana? Enggak enak kalau hidup bisa lihat apa? Jin. Dia tahu jin ada kepala lepas, ada ini kan ngeri seperti itu ya. Ya udah, mata kita enggak bisa lihat jin lebih baik ya, ngapain? Ya. Oleh karenanya kita enggak tahu jin hadir di pengajian atau tidak, kita enggak tahu. Yang jelas melihat jin bukanlah suatu kelebihan. Ustaz, apa itu yang dinamakan dengan ruqyah syar'iyyah? Bagaimana cara ruqyah syar'iyyah? Ayat-ayat Al-Quran untuk ruqyah, apa yang dimaksud dengan indigo dan pandangan indigo dalam Islam? Ruqyah syar'iyyah yaitu kita membaca Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syarat ruqyah syar'iyyah ada 3. Yang pertama dengan Al-Quran atau hadis, yang kedua dengan bahasa yang dipahami, dan yang ketiga meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika telah terpenuhi 3 syarat ini sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar, maka itu disebut ruqyah syar'iyyah. Adapun kalau dibaca dengan sesuatu yang tidak kita pahami, ya mantra-mantra ya, bim salabim abakadabra dan macam-macam alakazam ya. Ya. Mani uci guci mani bakat barokat ya mani, misalnya ini apa ini? Apa namanya? Mantra-mantra tersebut, maka ini syirik, tidak boleh. Karena kita tidak tahu dia sedang berbicara dengan jin ya, atau dengan permohonan kepada wali dan yang lainnya. Tapi kalau dibaca Al-Quran atau hadis Nabi dengan bahasa yang dipahami dan meyakini yang menyembah adalah Allah, maka itu ruqyah syar'iyyah. Ayat Al-Quran untuk meruqyah, secara umum seluruh ayat Al-Quran adalah untuk ruqyah. Tetapi yang dibaca biasanya Al-Fatihah, 3 qul, ya, surat Al-Baqarah, kemudian ayat-ayat misalnya duelnya Nabi Musa dengan para penyihir, innallaha sayubtiluh, misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ini ayat-ayat yang menjelaskan hancurnya para penyihir, kalahnya mereka, mungkin dibacakan tatkala sedang meruqyah berdasarkan para pengalaman orang-orang saleh. Tetapi secara umum seluruh ayat Al-Qur'an adalah ayat boleh untuk meruqyah. Ustaz, apakah jin juga terpecah menjadi 73 golongan? Dan apakah dakwah jin Ahlus Sunnah juga mendapat penolakan oleh jin Ahlul Bidah? Apakah jin Banjarmasin sama dengan... Udahlah. Ada-ada saja. Ini baru keluar Banjarmasinnya. Afwan, mungkin jauh dari tema, urgen ya, tapi saya sangat terdesak dan ingin menanyakan bahwa saya seorang akhwat sudah bermanhaj salaf alhamdulillah, namun keluarga saya belum. Hingga kini ibu saya mendesak saya untuk menikah dengan ikhwan yang bukan bermanhaj sunnah. Sebab ibu saya tidak ingin saya menikah dengan ikhwan yang bermanhaj salaf, dan saya hanya diberikan waktu 1 minggu untuk memberikan keputusan. Masya Allah. Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan untuk menolak lamaran ikhwan tersebut?
Allah alam ya, berat ini. Tolong nanti hubungi ustaz-ustaz yang ada di sini ya, biar bisa konsultasi lebih lanjut ya, karena harus tahu permasalahan secara lengkap. Ustaz, apakah hukumnya apabila kita mengusir dan bahkan membunuh jin karena dia mengganggu dan juga melalaikan kita dalam beribadah? Jangan kejam-kejam ya. Kalau jin ganggu, antum ruqyah saja ya. Kalau dia mati salah sendiri ya. Jangan ente tangkap, masukkan dalam botol, dikunci. Ya kasihan ini jin jomblo. Kalau dia ganggu, ente ruqyah, dia tidak mau terbakar, urusan dia. Kalau dia kabur, siapa tahu dia beriman, kena dakwah, kenal manhaj salaf setelah itu, bisa saja, kita enggak tahu. Jangan kejam-kejam ya akhi. Bagaimana cara solat Nabi Isa alaihissalam? Saya tidak tahu ya. Tapi para anbiya mereka solat, para nabi mereka solat. Ya, mereka solat ya. Tapi bagaimana cara mereka solat sehari berapa kali? Saya tidak tahu. Ya. Tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi kita yakin para nabi mereka solat dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagaimana cara solat mereka, berapa kali dalam sehari, kita enggak tahu. Bahkan Nabi Ibrahim disebutkan waktu Sarah diambil oleh Raja Mesir, dia pun solat. Dia pun apa? Solat. Ustaz, apakah boleh jatuh cinta kepada haram girl, cewek Nasrani? Ente cari saja halal girl. Haram girl tinggalkan, syubhat girl tinggalkan. Jadi para hadirin ya. Ya akhi, masih banyak cewek-cewek muslimah yang menanti antum. Yang bertakwa kepada Allah, yang memakai kerudung, yang pakai jilbab, di antara mereka ada yang bercadar, menanti sentuhan antum. Antum malah cari haram girl. Ya. Kalau sudah tidak ada, baru ente cari, tidak apa-apa. Ajak saya kalau sudah tidak ada. Masih banyak bergelimpangan, masih banyak bunga-bunga bertebaran, masih banyak. Kumbang-kumbangnya kemana? Kambing-kambingnya kemana? Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, boleh. Tapi ya masih banyak yang. Karena ingat, kita memang secara hukum boleh. Tapi apakah kita bisa mengatur anak-anak kita? Kemudian terkadang apalagi orang Indonesia sering laki-laki tunduk kepada istrinya. Sehingga akhirnya nanti pendidikan anak-anak dikuasai oleh istrinya, itu bahaya dan sering terjadi. Seorang laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab, ini anak-anaknya ikut ibunya. Karena yang dekat sama anak-anak ibunya. Sementara dia kerja dan dia tidak bisa menguasai istrinya, akhirnya anak-anaknya di bawah tanggung jawab dia ternyata beragama seperti agama ibunya. Rawan. Anak ingin menikah sebelum Ramadan. Penting, tulisannya penting. Tanda penting 3. Emang yang lain enggak penting, semuanya penting juga. Bismillah. Anak ingin menikah sebelum Ramadan, tapi akhwatnya mau setelah bulan Ramadan. Bagaimana jalan keluarnya? Ini penting kan? Pikir ada apa? Ya ente atur sama calon ente, mau sebelum sesudah terserah ente ya. Terserah ya, mau sebelum sesudah. Ya. Kalau sebelum Ramadan, hati-hati pas Ramadan. Ya, jangan sampai melanggar di siang hari. Kalau setelah Ramadan berarti masih lama. Ya diskusikan sama akhwatnya bagaimana. Ini aja baru awal sudah ribut, bagaimana kalau sudah menikah? Diskusikan baik-baik. Begini tidak perlu ribut ya. Tanya akhwat kenapa harus setelah Ramadan. Diskusikan. Saya kenapa sebelum Ramadan. Diskusikan. Cari jalan keluar. Hukum poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Apa maksudnya tanya begini? Dia sudah tahu jawabannya, cuma dia tanya-tanya saja. Apakah bagaimana dulu lulus di Universitas Madinah dan sampai jadi pengajar di Masjid Nabawi? Ada amalan khususnya? Saya tidak ingat ada amalan khusus ya. Saya rasa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz-ustaz yang lebih pintar dari saya banyak ya. Ustaz-ustaz yang lebih hebat juga dari saya banyak ya. Tapi kebetulan waktu dibuka pengajaran tersebut mereka sudah lulus. Pas saya lagi di situ belum lulus ya. Ya alhamdulillah itu namanya rezeki dari Allah. Tapi sebenarnya itu beban bagi saya, tanggung jawab yang besar. Ya. Saya setengah-setengah berat juga jalaninya ya.
Mudah-mudahan diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana menanggapi syubhat? Jangan mengatakan Syiah sesat kalau belum pernah masuk Syiah. Ya sudah, jangan bilang Nasrani sesat kalau belum masuk Nasrani. Ya. Jangan bilang ateis sesat sebelum kamu ateis. Paham? Ya. Jangan bilang LGBT sesat sebelum kamu jadi LGBT. Bagaimana terkait konsep Trinitas yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan dan masih meyakini adanya Allah? Jadi kalau antum tanya konsep Trinitas kepada saya pun tidak bisa menjelaskan. Jangankan saya, orang-orang Nasara tidak bisa menjelaskan. Antum tanya 10 kepala orang Nasara tentang konsep Trinitas akan ada 10 pendapat. Mereka juga bingung. Apa maksudnya 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa sama dengan Allah sama dengan Ruhul Kudus. Tiga perkara ini siapa? 3 oknum ini Nabi Isa, Allah sama Ruhul Kudus. Ya kan ini 3 Trinitas. Taib. Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Kata mereka. Taib. Allah adalah Ruhul Kudus, Ruhul Kudus adalah Allah. Apakah Ruhul Kudus sama dengan Isa? Aneh, 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Tidak masuk logika. Ya 3 ya 3, 1 ya 1. Coba kalau antum beli mobil sama mereka, ini harganya berapa? 300 juta. Saya bayar cash ya, ya bayar 100 juta. Kenapa 100 juta? 1 sama dengan 3. Mereka susah. Karena kita nggak bisa masuk logika 3 ya 3, 1 ya 1. Bagaimana 3 sama dengan 1? Mau dia logikakan, nggak masuk logika mereka, nggak akan masuk. Mereka saja tidak bisa mencerna hal tersebut, sehingga banyak mereka hanya ikut-ikutan, hanya taklid buta. Apakah foto wajah Yesus sama dengan Nabi Isa? Siapa yang pernah foto Yesus? Nggak ada. Nabi Isa itulah Yesus versi orang Nasrani, kita Nabi Isa. Adapun lukisan-lukisan itu berbeda-beda. Ya. Mungkin kalau antum melihat Yesus di Afrika agak hitam-hitam sedikit, Yesus di Eropa agak pirang-pirang sedikit, Yesus di Indonesia, mungkin Yesus di Cina lain lagi. Tergantung siapa yang melukis. Ya. Tidak ada patokannya. Ya. Nggak ada patokannya. Yang jelas kebanyakan mereka lukis Yesus berjenggot. Ya. Rata-rata Yesus apa? Berjenggot. Saya nggak tahu Yesus versi Cina jenggotnya ada atau tidak. Ya. Tapi maksud saya ya, nggak tahu yang mana ya, yang mana karena nggak ada yang pernah foto. Bagaimana cara menasihati berdakwah kepada teman yang beragama Nasrani tanpa menyinggung perasaan? Ya, itu yang susah ya. Ya, antum dialog. Jadi kalau antum, saya bilang antum dialog sama orang Nasara, jangan berdialog masalah babi, jangan berdialog masalah apa namanya, langsung masalah Tuhan. Karena itu intinya. Percuma ente debat sama dia, ente menang babi ternyata haram, khamar ternyata haram, nggak ada faedahnya. Ente bicara langsung masalah apa? Masalah Tuhan. Ini kita dialog sama ente, kita bicara Tuhan ya. Benarkah Nabi itu Tuhan? Sudah dialog, buka Injil. Sebenarnya mudah, ente baca literatur, banyak tulisan di internet. Yesus bukan Tuhan, baca, tinggal datangkan Yesusnya. Tuhan kenapa dia takut? Tuhan kenapa dia lapar? Tuhan kenapa ketiduran? Bahaya kalau Tuhan ketiduran. Banyak dalam Injil-Injil ya. Sudah ente dialog. Tuhan dicoba oleh setan, setan bawa lari Tuhan diuji. Ini setan kurang ajar mau coba Tuhan. Dalam Injil banyak. Antum sampaikan secara logika dan doa supaya dia dapat hidayah. Saya punya kawan cerita, dia masuk Islam, keluarganya masih Nasrani. Jadi dia dari keluarga pendakwah di Nasara. Subhanallah, tiba-tiba dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, keluarganya malu karena mereka ini misionaris. Kenapa tiba-tiba dia masuk Islam? Jadi malu, orang-orang malu. Akhirnya mereka datangkan seorang pendeta yang top untuk mendakwahi dia agar kembali kepada jalan yang benar. Dia cerita langsung sama saya. Datanglah pendeta tersebut ketemu dengan kawan saya tersebut. Kawan saya langsung bilang begini aja Pak Pendeta, kau tidak usah bicara sama saya. Kita saling mendoakan saja sampai dapat hidayah. Kalau kamu benar, biar saya kembali kepada Kristen. Kalau kamu benar, saya yang benar, kamu kembali kepada Islam. Kita saling mendoakan Pak Pendeta. Kamu tidak usah bicara sama saya. Benar. 2 minggu berikutnya kakaknya datang. Fulan, ada apa? Aduh, itu pendeta sekarang masuk Islam. Bagaimana caranya bermuamalah berinteraksi dengan orang non-muslim? Ya, apa non-muslim kita? Nabi dulu berinteraksi dengan orang Yahudi, Nabi jual beli dengan orang Yahudi. Selama mereka baik, kita baik. Kita beramah tamah dengan mereka, kita bergaul dengan mereka, kita berboleh sama mereka. La yahnakumullahu alladziina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim.
Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Berbuat adillah, berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Apa bisnis sama mereka?